Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Razak, penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan membahas terkait pendirian dan tata cara pendaftaran PT Perorangan. Nah, dapat kita ketahui bahwa dasar hukum daripada Badan Hukum PT Perorangan ini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan, serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseorangan terbatas. Itu daripada dasar hukum Badan Hukum PT Perorangan. Dapat kita ketahui bahwa usaha mikro dan kecil ini adalah sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional di negara kita. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa terdapat data ada 65,5 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 113,8 juta orang. Ini cukup banyak untuk pergerakan ekonomi di kita punya negeri. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kemudahan memulai usaha atau starting bisnis dengan memberikan kemudahan adanya badan hukum PT Perorangan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Karena memang ini adalah semangat daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang mana menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan perlindungan, pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kita akan coba bahas terlebih dahulu apa itu PT Perorangan sebelum nanti saya akan bahas terkait cara pendaftaran PT Perorangan melalui online. Apa sih itu PT Perorangan, PT Perseroan Perorangan atau dengan PT Perorangan ini? Ini diatur dari Permenkumham 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseorangan terbatas. Perseorangan perorangan atau lebih dikenal dengan PT Perorangan adalah suatu badan usaha atau badan hukum, badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja. Di mana PT Perorangan ini mempunyai kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Ini diatur dari PP Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan daripada Badan Hukum PT Perorangan ini adalah untuk mendukung dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Dari kriteria usaha mikro dan kecil ini, dari PP tersebut kriteria usaha mikro dan kecil adalah usaha mikro modalnya 0 sampai 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan omset penjualan per tahunnya kurang lebih 2 miliar. Itu untuk kriteria usaha mikro. Nah, untuk kriteria usaha kecil bagaimana? Modal usahanya 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha,
dan omset penjualan per tahunnya kurang lebih 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Ini kriteria daripada usaha mikro dan kecil. Nah, ini untuk PT Perorangan ini kriterianya seperti ini. Kalau kita punya usaha, ingin buat badan hukum PT Perorangan, nah kriterianya PT Perorangan ini usaha mikro dan kecil. Ya, mikro sekian, kecil sekian. Tadi saya sudah utarakan. Kemudian keunggulan daripada badan hukum PT Perorangan ini adalah didirikan oleh satu orang. Kemudian pendiriannya sangat mudah, tidak memerlukan akta notaris. Nah, ini kemudahan nih, kemudahan pemerintah untuk memulai usaha. Jadi tidak dengan akta notaris, yang langsung mulai online di sana. Kemudian tanggung jawabnya terbatas, terdapat pemisahan harta pribadi dengan persorangan. Kemudian pelaku usaha dapat bertindak ya, sebagai direktur sehingga lebih prudent. Terus biayanya ringan, PNBP-nya hanya 50.000, nah, murah lagi. Ini keunggulannya. Kemudian memperoleh insentif pajak. Nah, insentif pajak. Nah, ini udah diberi kemudahan-kemudahan PT Perorangan ini. Dan status badan hukum diperoleh sesudah mendaftarkan pernyataannya pendirian secara online. Nanti kita akan bahas terkait cara pendaftarannya. Kemudian syarat badan hukum PT Perorangan, warga Indonesia, cakap hukum, minimal usianya 17 tahun, ya. Modal usaha maksimal 5 miliar. Kemudian, nah ini, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi PT Perorangan membuka luas. Usaha-usaha, pelaku usaha UMKM membuka luas. Lihat di situ klasifikasi baku lapangan usaha di KBLI. Jadi semua usaha pelaku UMKM, pelaku UMK masuk di situ. Dari pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, kemudian real estate, pendidikan, semua masuk. Semua masuk. Usaha-usaha UMKM, semua masuk. Cuma ingat, di sini ada diatur terkait perizinan. Kalau dia berisiko, ya berisiko di PP 7 di PP 7 tahun 2001 pasal 37 ayat 1 sampai 3, kalau usaha itu berisiko maka dia harus punya izin lagi di luar itu. Artinya harus izin ke kementerian yang lain. Contoh seperti ada orang buat usaha sabun, maka dia harus izin ke kementerian lain terkait usahanya, karena kan di situ ada bahan-bahannya, yang lainnya, dan terkait juga tentang amdalnya. Barangkali nanti dia buang limbahnya nanti bagaimana, itu harus, karena itu beresiko maka harus izin ke kementerian lain. Ya, artinya pemerintah membuka usaha yang luas, tapi kalau dia beresiko dia harus izin dengan kementerian terkait. Contoh misalkan dia buka, contoh lagi dia buka usaha obat-obatan, nah itu harus ada izin dari Kementerian Kesehatan dan BPOM, kemudian ada izin halalnya. Nah itu, jadi silakan. Atau dia mempunyai usaha instalasi listrik, nah itu dia harus izin ke PLN, karena itu adalah berisiko. Jadi harus ada izin kementerian terkait, badan-badan terkait. Nah itu. Jadi walaupun pemerintah membuka luas usaha-usaha kriteria usaha dari KBLI tersebut, tapi tetap kalau dia beresiko maka harus berizin dengan kementerian terkait atau badan terkait. Nah itu terkait PT Perorangan. Nah sekarang saya akan bahas terkait cara pendaftaran pendirian PT Perorangan.